guys, ketemu lagi dengan kita di Podcast Kompa. Oke, sebelum kita melanjutkan ke video, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Oke, sekarang kita sudah bersama dengan 3 narasumber kita nih. Jadi sekarang kita nggak membawa 1, tapi kita sekaligus membawa 3. Oke, di sana ada Mbak Ellen. Halo. Di sini ada Prima. Dan di sini ada Amel. Hai. Oke, sekarang kita langsung saja ya. Oke, tema kali ini adalah never give up. Jadi gimana cara kita bangkit dari di titik terbawah di hidup kita. Oke. Setiap orang kan pasti punya satu hal nih di dalam hidupnya yang ingin dicapai. Nah, kira-kira apa nih yang teman-teman semua yang ada di sini ingin capai dalam hidupnya? Dari Mbak Ellen dulu mungkin. Oh iya, dicapai dalam kehidupan ya? Ya. Banyak ya Mbak Mega ya, karena kan kita sebagai pemuda remaja itu kan kayak punya cita-cita, punya bener mimpi yang banget nih. beragam gitu loh ya. Iya, iya. Kalau saya tuh pengen mencapai ya kayak semisal tahun depan lulus, mendapat pekerjaan yang baik. Amin, ya. Terus Bener-bener. juga setelah itu bisa S2 mungkin bisa mendapatkan pasangan hidup yang baik kayak gitu. amin itu. Kan goals juga Iya, ya. bener Pasti banget. kalian juga kan? Yo juga pasti itu pasti. Itu kalau saya mungkin itu sih secara itu kan juga real banget gitu loh yang harus kita capai dalam kehidupan kayak gitu. Oke. Kalau dari Prima? Ya sama sih, hampir sama Mbak Ellen. Ah. Nah, kita pasti ya pengen sukses ya, sukses dalam bener banget. belajar, pendidikan, pekerjaan, sama sukses dalam hidup. Oke. Jadi bisa membahagiakan orang tua. Bener banget tuh orang tua. Oke, kalau dari Amel nih gimana? Satu hal yang pengen dalam hidup ya. Ya. Kalau menurut aku sih tergantung waktu. Jadi contohnya nih saat ini aku pengen kuliah di UGM kan. Nah nanti kalau aku udah masuk di UGM, amin. Kan nggak mungkin lagi kan aku minta kuliah di UGM. Nah iya, jadi aku nggak punya satu hal patokan dalam hidup yang aku pengenin itu nggak ada. Berarti tergantung Semuanya, waktu gitu ya. tergantung, Oke. Terus kita lanjut. Kalian pernah nggak sih menyerah atau minder gitu sama cita-cita kalian kayak yang aku bisa nggak sih kayak mencapai cita-cita apa nggak ketinggian atau gimana gitu? Mbak Ellen dulu mungkin. Oke, aku dulu nih. Ya. Ini cerita nih ya Mbak Mega. Iya, nggak apa. Oke, sebenarnya minder itu waktu awal masuk kuliah Mbak Mega. Karena kan emang aku kuliah di jurusan yang aku sebenarnya nggak suka gitu loh. Gitu. Iya, tapi itu kan kenapa bisa masuk jurusannya sekarang karena ada rekomendasi dari guru BK aku waktu SMA, terus ada orang tua juga mendukung karena memang prodiku itu katanya itu memang mudah untuk mendapatkan pekerjaan gitu ya. Nah, itu terus ya udahlah akhirnya aku berkecimpung di sana nih teman-teman. Nah, terus ketika sudah masuk di sana, itu tuh sempat minder karena kayak gimana ya, aku bisa nggak sih lulus tepat waktu, aku bisa nggak sih dapat IPK yang bagus kayak teman-temanku kayak gitu. Karena memang rata-rata dari teman-temanku tuh dapat IPK yang bagus gitu loh. Tinggi gitu ya? Sedangkan waktu aku semester 1 tuh cuma biasa-biasa aja IPK aku tuh. Jadi kayak aduh gimana besok bisa lulus tepat waktu atau enggak. Sedangkan saingan di dunia kerja kan juga banyak banget tuh. Apalagi prodiku kan kayak semua kampus tuh hampir punya gitu loh ya. Jadi kayak waduh ini gimana sih, sempat minder juga aku harus kayak gimana. Jadi solusinya itu kayak itu Mbak Mega, kita mencari soft skill yang lain gitu. Jadi kayak mengembangkan hal lain yang selain akademik gitu ya. Jadi biar bisa dapat poin plus, biar bisa dapat nilai plus di masyarakat dan dimanapun kita berada kayak gitu. Oke. Terus juga gimana juga tanggapan orang sekitar saat mengetahui cita-cita kalian? Ataukah orang sekitar tuh kayak nyepelein gitu, kamu tuh bisa nggak sih gitu atau gimana nih? Mungkin dari Mbak Amel. Kan cita-citaku saat ini kan pengen kuliah di UGM gitu ya contohnya. Yang nyepelein adalah ya, tapi rata-rata mendukung. Kalau yang nyepelein tuh contohnya gini, apa kamu bisa gitu loh di UGM, apa kamu mampu. Terus banyak yang gini juga, mbak wes lainnya UGM aja, yang swasta atau yang lainnya aja, kamu nggak bakal kuat di UGM kayak gitu sih. Gitu. Iya. Oke. Terus kan dari diri kita sendiri nih pasti ada kan ya cara kita menghadapi orang-orang kayak gitu, orang-orang kayak yang toksik gitu kan, kayak yang rendahin, nyepelein gitu. Terus gimana sih cara diri kalian menghadapi kayak gitu? Dari Mbak Prima? Kalau itu sih keinginan diri sendiri. Pertama diri sendiri kan yang meyakinkan. Wah, itu kok ada yang ngerendahin kita. Nah, gitu. Pasti kan kalau nggak dari sendiri kan nanti apa ya, kayak down banget gitu loh. Nah, jadi misalnya
aku pengen ini, ya seharusnya aku harus bisa usaha gitu loh. Ya, jadi kuncinya itu tetap di diri kita sendiri gitu ya. Oke. Faktor yang lain tapi juga mempengaruhi ya sebenarnya. Bener meskipun nggak besar banget kayak diri sendiri gitu kan. Oke, terus kalau misalnya nih kalian berada di titik terendah dalam hidup kalian, kayak yang bener-bener wah aku menyerah nih sama mimpiku ini gitu. Terus cara kalian buat bisa bangkit tuh gimana sih gitu? Mungkin dari Mbak Ellen? Kalau menyerah terus bangkit lagi ya, mungkin kalau aku sih ingat perjuangan yang kemarin-kemarin udah pernah dilakuin ya, baik perjuanganku sendiri maupun orang-orang yang sudah mendukung kayak keluarga, sahabat, rekan-rekan semuanya, itu kan juga kita ingat gitu loh. Semisal oke lah aku udah nggak mau lagi nih, semisal nggak mau lagi di Kompa atau nggak mau lagi kuliah gitu kan, bisa aja kan. Gitu, tapi mungkin kayak lihat lagi, oh kemarin itu aku udah niat banget loh untuk membangun Kompa mungkin atau membangun kuliahku supaya aku bisa tetap belajar, supaya aku bisa tetap berkembang di tempat-tempat itu gitu. Jadi intinya itu kayak mengingat perjuangan yang kemarin-kemarin. Jadi kan kayak kita misal udah diperjuangin nih, tapi kita mundur di tengah jalannya sayang gitu loh. Iya, sayang banget itu. Gimana gitu, ya ampun, gitu sih intinya. Gitu sih. Oke. Terus juga ada nggak sih tokoh gitu, tokoh pahlawan atau artis yang mungkin memotivasi kalian buat ngewujudin cita-cita gitu? Dari Mbak Prima? Kalau dari aku sendiri sih tokoh pahlawan sih R.A. Kartini. Nah itu kan dulu kan perempuan itu kan mesti disepelein kan, nggak bisa kerja, terus nggak boleh pendidikan, kan nanti juga jadi ibu rumah tangga gitu loh. Nah R.A. Kartini kan memperjuangkan emansipasi wanita itu, ya kan? Iya benar banget. Memperjuangkan wanita itu biar wanita sama juga ya? Bisa gitu loh, sama derajatnya sama kayak pria. Jadi nggak cuma pria doang yang bisa kerja, yang boleh pendidikan tinggi, jadi wanita juga bisa. Wanita juga harus gitu ya. Oke, dari Mbak Ellen? Aku tokoh siapa ya? Mungkin kalau aku malah lebih ke keluarga sih Mbak. Keluarga gitu. Iya, soalnya kan emang lingkungan terdekat banget ya keluarga. Terus kayak bener-bener tahu cerita perjuangannya waktu zaman kuliah, kayak misal bapak naik sepeda atau iya kan zaman-zaman dulu tuh masih naik sepeda kan ke Jogja. Ontel ya? Ontel gitu. Terus kayak semisal ada mbah kakungku juga waktu itu bekerja juga dengan naik sepeda kan, ngontel kemana-mana. Itu juga cerita-cerita inspiratif yang emang sangat apa ya, buat aku tuh kayak itu banget, menginspirasi banget loh. Jadi kayak bener-bener menumbuhkan mental yang pejuang banget gitu loh, nggak yang apa namanya lemah gitu loh, nggak yang dikit-dikit ngeluh, nggak yang kayak gitu sih. Jadi kalau aku tokoh menginspirasi lebih ke keluarga gitu. Oh bener banget ya. Jadi kayak yang kita udah tahu bener-bener gitu ya, deket banget juga kan di kita juga. Bener, mengenal lebih dalam banget gitu. Kalau di Amel? Kalau aku kayaknya nggak ada deh. Nggak ada. Keren banget ya. Paling ya aku sendiri lah. Mantap. Udah diri sendiri. Bener. Mantap guys. Love yourself ya, love yourself. Kalian harus tetap love yourself. Gimana? Love yourself. Oke. Terus nih, kalau di real life kalian, siapa yang bener-bener ngebantu kalian buat ngewujudin cita-cita kalian? Ataukah guru kalian nih di sekolah, atau guru les, atau teman-teman deket kalian gitu yang mungkin belajar kelompok bersama, atau apa ya, pokoknya paling deket dengan kalian deh gitu. Dari Mamel? Tokoh yang mendukung apa tadi pertanyaannya? Tokoh yang sangat membantu kalian yang mencapai cita-cita yang benar. Nggak ada. Ada lah. Ada. Kalau yang paling mendukung banget sih orang tua ya. Orang tua tuh mendukung banget lah di mana aku kuliah. Mereka nggak batasin kamu harus kuliah, harus kuliah di negeri lah, harus kuliah di inilah. Mereka tuh bebasin aku gitu loh. Terus habis itu ini saudaraku kan udah banyak banget nih yang udah kuliah. Terus aku tanya-tanya mereka gimana sih kuliahnya mereka. Terus habis itu jurusan yang bagus tuh apa sih. Nah bisa juga teman-teman yang udah berpengalaman, yang udah kuliah, misalnya Mbak Ellen bisa juga inspirasi ya. Terima kasih teman-teman. Oke. Soalnya kalau kita dibatasin tuh kayak yang terkekang gitu nggak sih? Jadi malas, aku harus di situ, nanti jadi malas gitu loh belajarnya. Kayak maksimal gitu ya. Oke. Kalau dari Mbak Prima? Ya kalau di kehidupan nyata ya emang orang tua, keluarga lain lah, eyang, kakung, om, tante pasti ya itu dukung, kasih yang terbaik gitulah buat kita. Terus kalau guru pasti ada bener banget tuh. Teman-teman juga. Nah,
tapi pasti ya ada yang kadang-kadang nggak suka gitu, pasti ada ya. Ya bener. Di hidup itu masih ada yang nggak suka. Tapi walaupun nggak suka, jadi mereka tuh pengasih saran yang terbaik gitu loh. Oh, mantap. Teman yang baik ya itu ya. Terus bosan atau capek itu kan pasti ada nih ya, kayak ngerasa aduh jenuh banget nih kayak gini gitu. Terus hal-hal kecil apa sih yang biasanya kalian lakuin sehari-hari gitu, kayak ngedengerin musik atau baca novel atau apa mungkin dari Mbak Ellen? Oke, kalau aku hal-hal kecil tuh mungkin aku biasanya curhat, Mbak. Curhat. Iya. Kan aku tuh Juga sama kucing guys. itu salah satunya. Sama empus. Iya, sama empus sama ucil. Nah, itu tuh aku kan punya squad ya, baik di kampus maupun di teman SMA aku Geng gitu ya. kan. Itu kan kayak punya squad gitu, dan kami tuh punya grup kecil gitu kan di WhatsApp ataupun lain gitu. Jadi kayak berbagi keluh kesah, Sharing-sharing gitu ya. berkeluh kesah sama mereka karena kan emang umurnya sama ya, Mbak ya. Jadi kan rata-rata tuh pemikirannya juga sama, hal-hal yang dialami juga sama, kayak kuliah semesternya juga sama, terus kehidupan pribadinya tuh hampir sama juga Iya, gitu. Jadi iya. kayak bisa saling mengerti gitu. Kalau aku jadi untuk mengatasi kebosanan tuh biasanya curhat, Sharing-sharing gitu ya. Sharing-sharing. Bertukar cerita. Oke, dari Mbak Amel. Kalau bosen ya, bosen ngelakuin suatu hal paling diem 1-2 hari nggak ngelakuin hal itu. Kenapa gitu? Kan nanti kalau kita udah bosen sama hal itu tetap dilakuin terus kan kita semakin bosen, semakin Oh, emoh gitu loh. Nah nanti diem 1-2 hari nggak ngelakuin itu, terus nanti kalau kita udah kangen banget nih, pengen banget ngelakuin hal itu, baru kita lakuin. Baru dilakuin. Oke, biar enggak gitu-gitu mulu gitu ya. Umek. Oke, dari Mbak Prima nih. Kalau aku sih kalau misalnya bad mood gitu ya, bosan gitu ya, lebih sering sih tidur. Bener Ya, banget. soalnya Tidur itu obat paling manjur. nanti kan kalau bangun tidur biasanya kayak lupa gitu loh, Wes. sendiri gitu loh. Wah, enak banget nih tipe-tipe kayak gini nih. Gitu. Iya, Tapi iya. kalau aku sih ya, kalau aku pribadi nih, curhat dikit ya. Iya banget. Tidur itu melupakan masalah tapi cuma sejenak gitu. Bangun itu udah keinget lagi guys. Percuma ya berarti. Percuma. Ya walaupun sebentar tuh nggak apa-apa, tidur bisa merilekkan pikiran gitu ya. Oke. Terus oke, setiap orang tuh pasti kan punya tipe masing-masing nih buat kalian ngejar impian. Yang ada tipe yang ambisius gitu, apa segala tugas tuh dikerjain gitu. Harus tepat waktu juga, nggak mau lewat dari batas pengumpulan tugas gitu. Nah, kalian tuh tipe yang ambis gitu, selalu tepat waktu, atau yang udahlah ngalir aja gitu, kayak yang manut dalane Gusti. Wes, Gitu. mantul. Gitu. Gimana nih dari Mbak Prima? Kalau aku sih lebih suka santai sih. Santai? Iya, Oh, iya. santai. Soalnya kalau dikejar apa ya? Harus terlalu, tepat gitu iya, ya. Kayak bikin stres gitu Oh, loh. bener banget. Jadi ya santai slow. aja lah. Santuy ya. Kalau bisa ya nyicil gitu. Bener banget nyicil biar nggak numpuk ya. Iya, nggak numpuk. Biar nggak numpuk. Dari Mbak Amel. Cerita dikit ya. Ya. Aku dulu pernah jadi orang yang ambisius. Wow. Tapi jadi ini loh, semuanya tuh keteter. Jadi aku dulu tuh harus habis ini ketata gitu loh. Tapi semuanya tuh kayak aku main nggak pernah main sama temen, Nggak pernah. kadang nggak pernah ikut, terus sama keluarga juga nggak pernah muncul kayak gitu. Jadi sekarang dikit-dikit aja lah habisnya manut dalan Gusti. Oke, mantap. Bagus itu. Dari Mbak Ellen. Sama sih sebenarnya, aku hampir sama kayak Amel ya. Jadi nggak bisa ambis banget tapi nggak bisa nyantai banget gitu loh. Soalnya kadang-kadang tuh beberapa teman-teman, baik teman-teman komparem juga, itu tuh kayak apa ya, sering-sering banget ngomong sama aku modelnya Ellen tuh tek gitu loh. Harus gitu ya? Harus banget gitu loh, tertata dengan rapi gitu kan. Itu sebenarnya ya ada sifat kayak gitu. Karena memang menurutku kalau kita sudah menata semuanya dengan rapi ya, kalau ada plan A nih, plan A tuh nggak bisa jalan. Nah, kita tuh udah punya plan B gitu loh. Jadi nggak keteteran. Itu sih bagusnya ambis menurutku kayak gitu. Bener. Jadi terus kita tuh juga jadi punya target dalam hidup. Kalau misal A nggak kecapai, gimana caranya bisa tetap mencapai hal yang baik meskipun nggak di A, kayak gitu. Iya. Terus tapi santainya juga ada juga di santainya. Kadang tuh kalau emang bosen, jenuh banget ngelakuin segala sesuatu tuh kadang udahlah produk santai bisa. Kose, lerense kayak gitu sih sebenarnya. Jadi semua itu ada porsinya Ada gitu porsinya. ya. Main juga harus, tugas juga harus gitu. Buat waktu untuk diri kita sendiri juga itu juga Bener harus. banget. Oke, terus apa reaksi kalau harapan kalian itu nggak tercapai gitu? Gimana nih dari Mbak Amel? Yang pertama pastinya kecewa ya. Ya.
Tapi kalau aku jangan berlarut-larut sih. Nanti kan kita nggak tahu nih setelahnya apa. Jadi kalau kita mandek di situ, stuck di situ sama hal yang gak bisa kita capai, kan kita bakal ketinggalan nih sama yang lainnya. Yang lainnya udah pada maju, kita masih stuck di situ, masih nangisin hal itu gitu. Jadi kita harus bangkit lagi lah. Oh benar. Terus Move on, ya? kalau udah mentok banget nih, cari jalan lain gitu. Oke. Dari Mbak Prima. Ya pasti kecewa itu. Kecewa. Ya. Cerita sedikit ya. Dulu Oke, kan boleh. waktu SMP kan misalnya karena aku misalnya udah ranking ini ya. Nah, aku kan pengen mempertahankan, kalau enggak kan meningkatkan ya. Meningkatkan. Nah, waktu itu tuh pernah kegeser sama teman kan. Nah, itu rasanya tuh kecewa banget sampai nangis. bisa sih gitu ya? Iya, aku bisa sih. Kegeser. Padahal udah berusaha banget gitu loh. Padahal kan nilainya juga naik tapi kok peringkatnya turun. Nah, itu sih. Terus ya tapi dibilangin juga sama ayah sama orang tua, wis lah nggak apa-apa, besok gitu ya. diperjuangin lagi gitu, Oke. diusahakan lagi gitu. Harus bisa bangkit gitu Ya, istilahnya. pasti. Oke. Dari Mbak Ellen? Sama ya, pasti kalau ada harapan kita nggak kecapai itu kan pasti gelo ya. Cuman karena tadi sih ada sisi ambisnya aku kan. Jadi kalau semisal si plan A nggak kecapai, ngejar plan B ganti gitu loh Mbak. Gitu. Jadi nggak yang oke plan A nggak kecapai, udahlah aku mandek gitu, sama Nggak stuck gitu ya? jadi Nggak sama stuck kayak gitu. Mbak Amel tadi, kalau A nggak kecapai ya gimana caranya B bisa kecapai. Oke. B nggak kecapai gimana C Say bisa gitu. kecapai. Oke, gitu. Berhubungan dengan rasa kecewa nih. Wis. Rasa kecewa itu kan masih kayak yang aduh gimana nih, kayak yang minder sendiri, aku tuh mampu nggak sih gitu. Terus kalian tuh ngelampiasinnya tuh gimana? Apakah dengan self harm gitu, menyakiti diri kalian sendiri? Kalian tuh setuju nggak sih dengan kayak gitu? Setuju nggak? Enggak sih, kalau Nggak aku ya? jelas enggak sih. Karena itu apa ya, kayak yang udah badan bagus-bagus diberi sama Tuhan gitu, kayak malah disakiti gitu ya. Terus nggak bagusnya tuh kenapa? Dari Mbak Ellen? Nggak bagusnya tuh karena bentar Mbak Mega. Oke. Ya nggak bagusnya tuh karena kan menurut saya kalau kita menjaga tubuh kita, menjaga apapun yang kita miliki itu kan sama aja wujud ucapan syukur ya. Ya bener banget. Ucapan syukur kita terhadap Tuhan gitu. Jadi kalau kita melakukan hal-hal yang melukai diri kita, melukai perasaan dan pikiran kita, itu menurutku kayak kita tuh nggak bersyukur gitu loh sama anugerah Iya, Tuhan gitu loh. Udah dikei apik kok malah mbok elek-elek Bisa gitu. gitu ya. Kok iki piye sih gitu loh. Itu Oke. sih. Menurutku itu. Dari Mbak Amel? Sama sih kayak Mbak Ellen, tapi kalau orang yang sering self harm itu tahu, pertamanya ini dari pengalaman teman-temanku ya, mereka tuh coba-coba gimana sih, pertamanya kan sakit ya. Nah nanti kalau mereka udah sering kayak gitu, sering apa ya, hal yang mereka inginkan nggak tercapai gitu loh, mereka itu selalu mencari self harm. Jadi kayak ini loh apa, kecanduan. Nah self harm tuh kayak gitu guys, jangan coba-coba. Jadi itu nggak baik ya. Dari Mbak Prima? Apa ya? Ya sama aja sih sama yang lainnya gitu. Jadi intinya tuh nggak bagus gitu ya, kayak bagus, nggak bagus. Oke, buat yang terakhir nih, Wis. kan ini lagi musim kelulusan sama rapotan. Nah, ada nggak sih motivasi dari kalian bertiga buat teman-teman yang mungkin mau cari PTN, mau cari SMA atau SMP gitu? Dari Mbak Prima? Ya kalau aku sih tetap semangat. Jadi jangan, misalnya nggak sesuai ya ini misalnya, itu jangan menyerah. Jadi tetap berusaha, berdoa dan apa ya, tekun gitu loh. Tekun. Iya, tekun. Tetap mengejar gitu Ya, ya, diusahakan gitu. Jadi tetap semangat. Dari Mbak Ellen? Kalau aku untuk mencari PTN atau mencari sekolah ya, itu kalau menurutku coba kalian kenali diri kalian sendiri dulu aja. Oke. Karena kalau semisal nih kamu masuk jurusan kuliah yang kamu nggak suka, itu kan ya gelo juga kan Mbak Prima. Iya. Mbak Prima, Mbak Mega. Gitu. Jadi kenali dirimu sendiri dulu. Kamu pengennya kemana? Kamu pengen ke arah mana? Kamu pengen kayak gimana ke depannya kayak gitu. Dengan mengenali diri sendiri, itu nanti kamu bisa mengelola saran-saran yang masuk ke dalam dirimu tuh dengan baik gitu. Jadi nggak saran A mbok denger, saran B mbok denger gitu. Kayak bikin Bingung ya? juga gitu di pikiran. Jadi punyalah target pribadimu sendiri bener-bener dulu. target. Nah, kalau kamu udah punya target, saran-saran bisa kamu filter dengan baik. Dengan begitu kamu bisa mewujudkan gitu loh. Oh, aku tuh sebenarnya punya arahku tuh kesini gitu sih. Itu Gitu. sih intinya. Oh, buat saran dari si A si B itu diambil yang menurut kalian relate aja ya dengan tujuan kalian gitu. Oke, kalau dari Mbak Amel?
Kalau dari aku mau ucapin selamat dulu nih, selamat lulus. Oh iya. Oke, selamat ya. Angkatan tahun ini sama sama selamat buat kalian yang juga naik kelas tahun ini ya teman-teman. Angkatan tahun ini kan bisa disebut angkatan corona ya. Bener Iya. banget. Iya nih. Seperti Anda ya? Tapi kalian harus buktiin kalau angkatan corona itu bukan angkatan yang lenjeh. Iya. Siap. Nah Oke. terus buat yang lulus tahun ini, kalian juga harus ingat pengalaman-pengalaman yang udah kalian terima di sekolah sebelumnya. Kalian harus jadiin sebagai pelajaran, terus jadiin motivasi buat kalian malah ke depan. Habis itu buat yang rapotan, Ya, benar. ada yang rapotan, tingkatin terus, jangan cepet puas sama Hasilnya. apa yang udah kalian terima saat ini. Oke. Teman-teman, mungkin segitu dulu video dari kami. Buat para narasumber kita, teman-teman kita, terima kasih udah hadir ke sini menemani kita semua, dan juga teman-teman yang udah nyaksiin kita nih, dengerin kita nih di sini. Terima kasih ya udah ngikutin dari awal sampai akhir. Oke. Jangan lupa juga buat tonton video kami di video minggu depan. Sampai jumpa. Dadah. Hah.